99,99% bahwa anak tersebut memang tertukar. Kami akan secepatnya melakukan upaya hukum. Saya sebagai pimpinan rumah sakit tentunya merasa sedih dengan kejadian ini dan menyesalkan kejadian ini dan meminta maaf terutama kepada Ibu S dan Ibu D. Kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi setahun silam memasuki babak baru. Usai menjalani rangkaian tes DNA silang yang dilakukan Ibu Siti dan Ibu Dian pada 21 Agustus di Pusat Laboratorium Forensik Polri Sentul Bogor, hasilnya diumumkan pada 25 Agustus 2023 di Polres Bogor. Tes DNA silang yang dijalani dilakukan tidak melalui darah, tapi melalui swab air liur. 4 hari menanti terasa seabad lamanya. Hari ini, saya Abraham Silaban akan menemani Ibu Siti ke Polres Bogor untuk menerima hasil uji tes DNA. Dan jawaban dari sebuah penantian yang ditunggu Ibu Siti dan Ibu Dian akan terjawab. Sobat kita dalam perjalanan akan bertemu dengan Bu Siti Mulia. Bu Siti akan menerima hasil dari tes DNA silang yang diumumkan oleh Polres Bogor. Kita nanti bertemu dan akan berbincang mengenai persiapan Bu Siti, tentu saja untuk menanggapi hasil tes DNA silang yang akan disampaikan oleh aparat kepolisian. Sudah siap, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Apapun hasilnya. Ya, sobat, kita akan mendengar hasil dari tes yang akan disampaikan oleh pihak Polres Bogor. Harapannya apapun hasilnya bisa diterima ya. Amin, 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 amin. Oke. Hari ini di Jumat yang penuh berkah, kami bersama tim telah melaksanakan mediasi terkait beberapa waktu lalu berita viral bayi tertukar yang rame di seluruh stasiun televisi. Langkah-langkah telah kami lakukan dari memulai penyelidikan, kemudian kami mengumpulkan para saksi-saksi, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap rumah sakit dan seluruh perawat dan bidan yang yang ada pada saat kejadian. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh seluruh pihak. Terbukti dengan hadirnya beliau-beliau dari seluruh kementerian yang ada dan Komisi Perlindungan Anak dan Anak Indonesia. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau,
bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslapor Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bapak Kapolri, melalui program presisinya, kita harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat dan didukung oleh kementerian terkait. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa tahapan penyelesaian dari masalah ini telah dicapai kesepakatan. Jadi bahwa proses laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Polres, lalu kemudian dari sisi pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak, maka pasca dari pertemuan hari ini akan dilakukan langkah-langkah penyesuaian pengembalian anak dari Ibu S, dari Ibu S ke Ibu D, gitu ya. Demikian juga dari Ibu D ke Ibu S melalui tahapan-tahapan yang tadi telah disepakati. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah bahwa di minggu pertama akan dilakukan asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga. Tahapan kedua tentu proses selanjutnya adalah penyesuaian di mana anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti akan anak ini tumbuh berkembang di lingkungannya masing-masing, di keluarga orang tua kandungnya, gitu ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan asesmen ulang, lalu kemudian setelah itu dipastikan bahwa setelah semua tahapan bisa diselesaikan, maka di minggu keempat plus 2 hari akan dilakukan penyerahan masing-masing baik anak ke orang tua biologisnya. Setelah tahapan itu kami berharap bahwa proses ini bisa kita selesaikan, dan kita berharap bahwa hak-hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya bisa kita penuhi dengan sebaiknya. Kami terima kasih atas proses yang sudah dilakukan oleh Polres Bogor dan tentu semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Kami sebagai kuasa tentu akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara perdata maupun lainnya. Kami akan secepatnya melakukan upaya hukum. Baru saja kita dengarkan sesuatu yang cukup menggetarkan hati tentu saja bagi siapa pun mendengarkan, bahwa orang tua yang sudah mengasuh bayi
ternyata bukan anak kandungnya sendiri, setahun lebih. Dan pada akhirnya kasus itu tuntas setelah hasil tes DNA Puslap Polri dibacakan. Dan harapannya tentu saja bahwa akan ada pendampingan yang dilakukan kepada anak maupun orang tua untuk mereka bisa bertahan dan menyesuaikan diri dari goncangan psikologis yang baru mereka alami. Dan kami bersama-sama dengan asisten deputi dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, ya Pak ya, Pak Imron Rosadi, Pak Asisten Deputi, terima kasih sudah ada bersama kami ya Pak ya. Terima kasih. Pak, bagaimana kemudian mediasi tadi berlangsung, apa yang bisa disampaikan kepada kami, mengingat bahwa kita tahu betul tadi Pak, bahwa prosesnya panjang tadi Pak. Ya kami melakukan mediasi selama kurang lebih 6 jam lebih. Dan titik puncaknya ketika Puslapor Bariskim membacakan hasil keputusannya yang bahwa memang terbukti ada bayi yang tertukar. Maka inilah fase yang paling menegangkan ketika ada fase-fase transisi ketika kedua orang tua salah satunya banyak yang berteriak histeris, kemudian lemas dan segala macam, sehingga kami perlu memberi pertemuan itu, menjeda pertemuan itu sampai suasana tenang. Dan dalam waktu 2 jam kemudian sudah ada sikap secara psikososial saling menerima keadaan masing-masing, dan bahkan kedua keluarga besar bertemu untuk mengadakan semacam perdamaian lah ya. Bahkan dipertemukan antara kedua bayi tersebut seolah-olah mereka seperti kakak beradik. Itu ya saudara, dan itu sangat mengharukan ya. Saya sedih banget. Ya tadi saya speechless karena memang pada akhirnya kedua orang tua itulah yang mempercepat atau memperlambat proses penyatuan atau reintegrasi keluarga ini. Dan alhamdulillah itu didukung oleh keluarga besar, terutama kami sangat terima kasih kepada kedua keluarga besar dan kepada inisiatif Kapolres Bogor ini yang bisa mengutamakan atau mengedepankan pendekatan restoratif justice. Jadi tadi Pak Kapolres dan kami semua menekankan 2 hal. Pertama kami tidak ingin ini dibawa ke ranah hukum. Karena ini musibah bagi kami. Dan yang kedua, tolong ini diambil hikmahnya di hari Jumat yang berkah. Ada penyatuan 2 keluarga ya, 2 anak bayi ini adalah masa depan kita. Jangan sampai nanti jejak digital membuat mereka menjadi sesuatu yang beban di masa yang akan datang. Untuk itu kemudian pemerintah pusat melihat rumah sakit ini akan seperti apa? Karena bagaimanapun pasti orang punya kegusaran dan keresahan sendiri. Jangan-jangan, ini bukan yang pertama. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan publik yang demikian yang harus dijawab oleh pemerintah juga. Ya. Tadi tidak dibicarakan secara eksplisit karena memang prioritas utamanya adalah menyelesaikan urusan bayi tertukar dulu. Tapi tadi juga Pak Kapolres dan kami semua menyadari bahwa ini harus ada satu follow up atau tindak lanjut untuk pemenahan kita bersama, terutama mungkin standarisasi layanan di rumah sakit sama SOP atau bisnis proses yang harus ditekan betul supaya ada perbaikan. Jangan sampai misalnya bayi itu dipisahkan terlalu lama meskipun 1 kali double dengan orang tua kandung yang melahirkannya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sobat, sekalipun memang upaya mediasi dilakukan dan kenyataan ini pahit, saya tadi ketemu lagi dengan Bu Siti dan tentu saja dengan hati mereka yang tergoncang. Kang Muhammad, apa yang diperjuangkan, termasuk apa yang kita bicarakan, termasuk kita beraudiensi ke pihak Menko PMK berbuah manis dalam waktu dekat ya. Betul. Ini pernah dipikirkan bisa secepat ini bisa tuntas, Kang? Baik, tentu ini sebelumnya jauh terbayang ternyata bisa sesingkat ataupun secepat ini. Dan alhamdulillah tentu yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada kedua belah pihak. Ibu D maupun Ibu S sungguh berjiwa besar. Walaupun kalau di dalam proses pembacaan hasil tes DNA suasananya tuh cukup lumayan. Di mana kedua belah pihak sudah histeris, tetapi berkat komunikasi satu sama lain dan kelegaan hati pada akhirnya bisa saling menerima hasil ini. Ini mengenai upaya hukum. Apakah kemudian upaya hukum akan berlanjut kepada
pihak rumah sakit yang dianggap lalai dan bertanggung jawab atas peristiwa itu? Tentu ini yang menjadi fokus kami ke depan. Ketika bagaimana proses peralihan anak ini tentu sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit. Kalau dari klien kami, dari pembacaan tes DNA kisaran bulan Juli sampai detik ini pun belum ada permohonan maaf. Itu yang cukup kami sayangkan. Secara etika, secara moral, rumah sakit tidak menunjukkan itikat ataupun tidak menunjukkan permohonan maaf. Penyesalannya itu belum ditemukan. Oleh karena kami sebagai kuasa tentu akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara perdata maupun lainnya. Artinya akan menggugat rumah sakit? Pastinya. Sobat, saya juga berdiri bersama dengan Bung Binsar Aritonang, penasihat hukum Ibu D, keluarganya tentu saja. Bagaimana kemudian proses mediasi yang berjalan panjang tentu saja melelahkan ya, Bung Binsar. Dan satu hal lagi ya Bung Binsar, kami mendengar bahwa ini cukup histeris dari Ibu D menerima kenyataan pahit kalau Bu Siti kan sudah 2 kali tes DNA. Ini yang pertama kali untuk Ibu D. Ya. Kalau untuk kenyataan pahit, mungkin pahit dan manis ya. Ya. Pahit di mana dia merawat anak yang selama ini bukan merupakan anak biologisnya. Tapi manisnya bahwa faktanya terbuka bahwa dia tahu siapa anak kandungnya. Seperti itu dari Ibu D. Kalau untuk histeris tadi yang mungkin yang bisa didengar rekan-rekan wartawan juga ya, karena harap dimaklumi ya kan, hasil tes keluar, kondisi psikis segala macam pasti membuat kaget kan, shock untuk klien kami, seperti itu sih. Terkait untuk mediasinya berjalan lama ya, karena juga ada break juga, dan kami juga langsung mengonsepkan perjanjian perdamaian kan antara Ibu S dengan Ibu D. Oke. Tapi artinya sebelum ini semua sudah menyiapkan secara psikis juga tentu saja ya? Pasti, karena concern kami tim kuasa hukum dari awal kan, selain untuk menjelaskan masalah yang terjadi kepada halayak, kami juga menyiapkan psikis mental juga untuk keluarga Ibu D untuk siap atas hasil apapun itu terkait tes DNA ini. Bung Binsar, kami juga dengar sudah menyiapkan langkah hukum ya, untuk menggugat pihak rumah sakit. Betul demikian? Pasti. Upaya perdamaian yang terjadi malam ini adalah perdamaian yang terjadi antara Ibu S dan Ibu D. Ya, perdamaian terjadi di mana berdasarkan fakta hari ini tes DNA tersebut berarti sudah ada tindakan-tindakan yang merugikan bagi klien kami maupun Ibu S sendiri. Upaya hukum dari kami tim kuasa hukum akan melakukan upaya hukum, mungkin akan melakukan laporan pidana LP, ya kan, ataupun tindakan-tindakan upaya hukum lainnya yang masih kami pikirkan kembali. Ya. Tapi kami akan secepatnya melakukan upaya hukum. Saya yakinkan tidak ada terbersit di hati anak-anak kami ini keinginan untuk menyakiti hati kedua ibu ini. Artinya Anda menafikan ada unsur kesengajaan untuk menukar bayi itu? Saya yakinkan tidak.